Kestabilan, mending kok. Mendingan beli Daihatsu TAF, T-A-F-T, bukan TUF, 4x4, Ford Everest Gen 2 4x4, Nissan Patrol 4x4, atau Suzuki Katana Modif 4x4. Gila, ini mobil kagak ada yang gampang perawatannya lu. Mampus lu. Mazda 2 sedan itu kalau menurut gue nanggung. Mendingan lu beli hatchback. Karena sedan itu dia agak aneh. Vario, mobil yang cukup legend di hari itu. Ya lu tinggal lu lihat aja dia keropos apa kagak. Kalau udah tahun 97 kan dia nggak boleh keropos. Terus karet-karetnya juga lu perhatiin. Karet-karet kaca tuh terutama sama pintu. Nanti dia hujan bocor masuk ke dalam. Jangan sampai bocor. Kalau engine sih masih gampang. Spare part nggak terlalu susah. Body juga masih banyak. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Mending episode 46. Mending beli mobil buat daily atau simpanan? Ya, dua hal yang berbeda ya. Mobil simpanan kalau lu pakai buat daily, either capek, ya kan? Atau lu sayang juga sih kadang-kadang sih. Soalnya kita kalau bawa mobil gitu kan udah sayang-sayang gitu kan, tiba-tiba ada motor lewat, senggol gitu kan, prok, senggol udah gitu, dia yang nyenggol, dia yang mukanya kenceng-kenceng gitu kan, minta ditabok emang. Rival Rama Yoga. Suzuki Carry Futura, Mitsubishi 120 SS, atau Daihatsu Zebra dari segi kemudahan perawatan dan spare part. Mana yang paling rewel, mana yang paling bandel? Paling bandel Mitsubishi, paling rewel nggak ada sih. Zebra juga oke, Carry Futura juga oke. Maksudnya ini semua mobil yang, cuman mungkin kalau spare part Zebra agak susah, udah agak susah kali ya sekarang ya. Kalau Carry sama Mitsubishi sih masih gampang sih spare part sih. Kestabilan, mending kok. Mendingan beli Daihatsu TAF, T-A-F-T, bukan TUF, 4x4, Ford Everest Gen 2 4x4, Nissan Patrol 4x4, atau Suzuki Katana Modif 4x4. Gila, ini mobil kagak ada yang gampang perawatannya lu. Mampus lu. Kalau 4x4 tergantung style lu. Maksudnya tergantung style itu untuk Ford Everest sama Nissan Patrol itu golongan yang long ya, long wheelbase ya, 4x4-nya ya. Kalau lu Daihatsu TAF sama Suzuki Katana itu golongan yang short wheelbase ya. Jadi kalau lu mau off-road, lu pakai long wheelbase itu tracknya berbeda dan tidak seperti kalau lu pakai yang short wheelbase ya. Jadi lu harus tahu itu dulu, lu sukanya yang mana nih. Karena kalau Katana Modif sama TAF Modif itu, kalau semua part lu ori, mahal bro. Kalau part lu modifan ya banyak lah ya yang suka modifan. Cuman kalau engine, gue paling suka Nissan Patrol. Itu gila itu. Tech Talk all day. Mending kok budget 50 juta, mending beli mobil bekas harga segitu, atau 50 juta untuk cicilan mobil bekas seperti Innova Barong, atau 50 juta untuk cicilan mobil baru. Kalau tergantung sih lu doyannya gimana sih. Kalau misalkan gua ya 50 juta buat cicilan, gua akan mikir sih pak. Kalau lu ada duit segitu ya udah, kalau nggak ada ya lu nabung dulu gitu kan. Budget 50 juta juga banyak kok mobil-mobil yang masih bisa lu pakai. Cuman ingat lu harus spare 15-20% dari harga budget itu untuk perbaikin mobil. Jadi kalau budget lu 50 juta berarti mobil yang lu cari harus di harga 40-an. Andromeda Broof, budget 60-70 jutaan mending Karimun Wagen R atau Isuzu Panther dari segi perawatan dan reliabilitas. Ya udah pasti Isuzu Panther bro, no debat itu. Erlangga Doni, mending kok Vios terbaru apa Mazda 2 sedan? Vios terbaru atau Mazda 2 sedan? Vios. Mazda 2 sedan itu kalau menurut gue nanggung, mendingan lu beli hatchback. Karena sedan itu dia agak aneh bentuknya sehingga tidak banyak yang nyimpen. Nanti lu mau jual juga setengah mati. Santri biasa, mending kolong gemoy kampret. Mau tanya dengan kondisi yang sama, antara Kijang kotak dengan kuda bensin, lebih baik mana dalam hal kenyamanan dan konsumsi BBM? Spare part dan durabilitas diabaikan, kuda bensin. Cuman kuda bensin agak boros ya. Mr. Duran, mending kok mau tanya budget 50-100 juta kecil, mending mana Panther Matic, Luxio Matic, kebutuhan antar barang dalam kota, macet-macetan, Sabtu Minggu bisa ajak keluarga untuk jalan-jalan dari segi konsumsi BBM dan harga jual kembali, rencana pemakaian 5 tahun, yang value for money. Oke. Kalau Panther, mobilnya lebih gede, diesel, lebih bisa muat banyak, kemudian spare part ya harga Panther. Luxio juga not bad, cuman Luxio Matic itu boros. Gue kasih tahu dulu, Luxio Matic itu lebih boros daripada yang manual. Cuman kalau untuk dalam kota, enakan Luxio karena moncongnya pendek, mobilnya lebih compact juga, dia bisa masuk kemana-mana. Tapi Luxio itu tinggi, jadi gue waktu itu pernah
di apartemen ya. Waktu itu gue lagi pindahan deh, gue pakai Luxiomatic. Terus gue lagi di apartemen, itu apa nama spoiler belakangnya itu kena sama nggak tahu apa gitu kan, sampai lecet gitu loh. Jadi maksudnya dia agak tinggi emang. Kalau si Panther nggak setinggi itu. Kamu siapa mending baik pelihara Kia Carens 2 manual, Honda Stream Matic dari segi perawatan dan spare part? Gue lebih milih Honda sih pak. Kalau Kia Carens itu kadang-kadang spare partnya kagak ada dan lu harus inden. Bagas Prasetya, menang mending kok menurut pencerahan, pemula pengen beli mobil dana 50 juta malah dikit pengen beli Vario 97 menurut pencerahan. Maksudnya pencerahan apa ya? Vario mobil yang cukup legend di hari itu, ya lu tinggal lu lihat aja dia keropos apa kagak. Kalau udah tahun 97 kan dia nggak boleh keropos, terus karet-karetnya juga lu perhatiin, karet-karet kaca tuh terutama sama pintu, nanti dia hujan bocor masuk ke dalam, jangan sampai bocor. Kalau engine sih masih gampang, spare part nggak terlalu susah, body juga masih banyak spare partnya. Andika Bagus Putra, menang mending mobil saya Accord tahun 95 dan saya memakai bahan bakar gas LPG Melon. Why? Jalur gas masuk di filter dan dekat di depan mulut rotor body. Filter ditutup hampir 75% dan sisanya yang masuk gas. Karena konsumsinya 3 kali lipat lebih murah memakai gas. Kalau menurut Koko gimana? Satu bro, saya menurut undang-undang Anda tidak dilarang menggunakan bahan bakar gas LPG Melon. Kalau menurut lu konsumsinya 3 kali lipat lebih murah gara-gara itu disubsidi. Coba lu beli LPG yang beneran, nggak begitu juga. 1, 2, gua sih nggak suka ya modif-modifan begitu ya modelnya ya. Maksud gua, mobil itu dibeli sesuai peruntukannya supaya lu pakainya nggak pusing. Ketika lu beli mobil tidak sesuai peruntukannya dan modif-modifan, itu udah pasti nih nantinya akan bolak-balik bengkel. Nah kalau misalkan lu tutup, itu gua tau lah, maksudnya udara yang masuk itu selain udara doang dikasih fuel juga kan yang masuk lah. Nah ya kalau misalkan regulatornya bagus, dalam artian lu bisa ketika lu matiin dia bisa cut off, ketika lu macet dia bisa cut off sendiri juga, ngecilin juga, itu oke. Cuman kalau misalkan modifannya jelek, kemungkinan untuk meledak yang besar pak ya. Jadi meledak tuh dalam artian jeblok ya, bukan bom gitu enggak. Jadi dia bisa kebakar itu kemungkinannya besar karena itu langsung dilangsungin kan ke intake kan, sehingga kan dia masih ada percikan, masih rawan percikan-percikan dari luar, dan ketika dia ada bocor dia juga bisa ikutan mercik. Jadi kalau gua nggak mau sih modif-modif begini sih. Kalau lu mau beli mobil yang BBG, lu beli yang BBG sekalian gitu kan, yang modifannya proper. Kalau enggak ya jangan sekalian udah. Kalau memang misalkan terlalu mahal ya lu ganti gitu lo mobil sama yang murah, lu cari aja mobil 3 silinder bos. Ya daripada mobil lu yang itu lu ganti-ganti, karena setahu gua yang namanya BBG itu, LPG itu lebih panas. Nah, lebih panas itu businya cepet rusak. Selain busi juga blok mesin, kemudian pendinginannya juga cepet rusak. Itu setahu gua ya. Makanya ketika lu modif-modif begini, gua paling anti deh. Karena ini bukan untuk peruntukan, Pak. Maksudnya gua gua all for modif ya. Maksudnya mobil standar lu modif jadi kenceng bla bla bla, iya oke. Cuman kalau sampai harus dari kayak misalkan dari bahan bakar biasa terus lu modif bahan bakar LPG, itu gua paling ngeri gua, bener deh. Karena gua nggak pernah percaya orang lain pak masang begitu-begitu pak. Ntar dia pasang ada yang bocor ya kan, terus kena percikan sedikit, boom, nggak lucu men. Hanya gara-gara mau menghemat bahan bakar, gua paling nggak deh. Gua nggak percaya kualitas orang yang modif-modif ini tuh. Apalagi yang modifnya jongkok-jongkok gitu kan. Nggak, makasih. Nyawa gue jauh lebih berharga. Oke, mungkin sekian dulu menang mending kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.